Mari saudara kita kembali membuka Alkitab kita. Dalam beberapa minggu ini kita masih mempelajari firman Tuhan yang kiranya akan terus memberi kekuatan bagi kita, motivasi yang benar bagi kita dalam perjuangan hidup ini. Dengan menghadapi berbagai tantangan, ujian, cobaan, saudara, firman Tuhan memberi kita jalan keluar yang terbaik. Katakan amin. 1 Korintus 10 ayat 13. Kembali kita baca ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 13, begini firman Tuhan. Saya bacakan buat kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Puji Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang rupanya ada yang merasa luar biasa. Pencobaan yang biasa. Dan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Kenapa pencobaan itu ada? Karena iblis ada di dunia ini. Dia yang disebut si pencoba itu. Nah, tetapi firman Allah memberi kita jaminan yang luar biasa. Firman Allah memberi kita jaminan yang luar biasa. Bahwa ketika saudara dan saya dicobai dalam bentuk apapun, Allah setia dan Dia mengadakan jalan keluar bagi kita. Bukan cobaan itu yang disingkirkan. Salah ketika kita berdoa, Tuhan angkat pencobaan ini, lalukan pencobaan ini. Salah. Sebab Allah menyediakan kita jalan keluar dari setiap tantangan atau cobaan yang kita hadapi. Jalan keluar yang dimaksud kita sudah pelajari. Yang pertama adalah carilah Tuhan. Melalui doa dan ibadah kita kepada Tuhan. Katakan amin. Itu jalan keluar yang Tuhan adakan bagi kita. Tinggal terserah kita. Kita mau jalani, mau pakai jalan keluar itu atau tidak, terserah kita. Kemudian yang kedua, jalan keluar yang kita sudah pelajari adalah mari kita setia. Terus makan, minum kebenaran firman Allah. Karena itulah yang memberi kita kekuatan. Kekuatan, kemampuan untuk mengatasi segala cobaan dalam hidup ini. Dan yang ketiga, jalan keluar yang disediakan itu, kita bukan cuma makan minum kebenaran firman Allah, tetapi kita pun harus menuruti dan melakukan kebenaran firman Allah. Itu jalan keluar. Selama kita melakukan itu, saudara ada pada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Apapun tantangan itu, apapun cobaan itu. Saudara, yang berikut kita lihat dan kita sudah pelajari adalah apa saja bentuk cobaan yang datang dari iblis kepada kita. Yang pertama, cobaan dalam bentuk masalah, sakit penyakit, hal-hal yang merugikan secara jasmania, ketakutan, dan sebagainya. Itu bentuk cobaan
dan kita sudah melihat banyak contoh dari firman Allah. Ketika seseorang menghadapi cobaan dalam bentuk yang seperti ini, ya, yang sangat merugikan bahkan menakutkan, ya, kita sudah lihat contoh dari Ayub. Dia bilang, aku pasti mencari Allahku. Kepadanya aku akan mengadukan perkaraku. Karena dia berbuat perkara-perkara besar dan ajaib. Haleluya. Itu jalan keluar. Cari Tuhan. Dalam doa, ibadah kepada Tuhan. Ya. Saudara, dalam keadaan sakit penyakit, kita tahu bagaimana seorang Raja Hizkia ketika dalam keadaan sakit karena tantangan cobaan yang dia hadapi sebagai seorang raja yang harus bertanggung jawab untuk seluruh bangsa Israel. Saudara, dalam keadaan seperti itu, musuh mengepung Yerusalem dan secara manusia sudah tidak ada daya. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Yesaya disuruh Tuhan dan memberitahu kepada Hizkia, tinggalkan pesan, hari ini engkau mati. Waduh. Tapi apa yang dibuat oleh Hizkia? Oh, dia balik ke tembok dan dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Dia menemukan jalan keluar, saudara. Dan Tuhan bilang kepada Nabi Yesaya, balik dan kasih tahu, aku memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Haleluya. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan benar, Hizkia jadi sembuh. Tuhan bilang, engkau akan kembali ke rumah Tuhan. Dan segala musuhmu akan dikalahkan. Yerusalem akan dilindungi. Luar biasa bukan? Saudara-saudara, tetapi juga kita melihat bentuk cobaan yang lain yang datang dari iblis adalah dalam bentuk hal-hal yang kelihatan secara manusia sangat menguntungkan. Sayang kalau dilewatkan. Oh, iblis juga datang kepada kita untuk menawarkan hal-hal yang menguntungkan, menyenangkan daging ini, saudara. Itu cobaan juga dari iblis. Seperti yang kita sudah pelajari dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus ada di padang gurun berpuasa 40 malam. Pada saat dia lapar, karena memang walaupun dia anak Allah, dia juga manusia 100%. Yang juga merasa lapar. Oh, iblis muncul tepat pada waktunya. Iblis muncul tepat pada waktunya. Di mana Yesus membutuhkan makanan. Tetapi semua yang ditawarkan oleh iblis ditolak oleh Yesus dengan alasan apa? Ada tersurat, manusia bukan hidup dari roti dan air saja, tapi dari setiap firman Allah. Ya. Ada jalan keluar yang dihadapi oleh Yesus, yaitu bergantung sepenuhnya kepada firman Allah. Melakukan firman Allah dengan sepenuhnya. Apakah dengan menolak semua tawaran itu Yesus rugi? Dia mati? Tidak. Dalam ayat 11 ketika iblis mundur karena dia kalah, malaikat Tuhan datang melayani Yesus. Malaikat Tuhan datang melayani Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, pagi ini kita akan melihat contoh yang lain, ya, yaitu tentang mereka yang kalah dengan pencobaan dan yang menang atas pencobaan dalam bentuk hal-hal yang menguntungkan secara materi. Mari kita lihat yang pertama, contoh yang pertama. 1 Samuel 15 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat 3. 1
1 Samuel 15 ayat 1-3, berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Saudara, Saul sebagai raja diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menghabisi, melenyapkan bangsa Amalek. Dalam kitab Keluaran bangsa Amalek ini, kitab Keluaran pasal 17 dan 18. Saudara, inilah bangsa kafir yang pertama kali menghadang perjalanan Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mereka coba menghalangi dan berperang dengan Israel. Dan kita tahu secara singkat bahwa kemudian Yosua yang memimpin pasukan Israel mengalahkan Amalek. Dan mereka lalu tetap berjalan. Tetapi kepada Yosua kemudian Tuhan katakan, ingat baik-baik, bangsa Amalek ini akan dilenyapkan. Ya. Dan Saul lah yang mendapat kepercayaan Tuhan untuk melenyapkan, untuk membalaskan kepada Amalek apa yang mereka lakukan kepada bangsa Israel. Ya. Saudara, setiap pergerakan yang coba menghalangi penurutan dan pelayanan kita kepada Tuhan akan menerima balasan dari Tuhan. Katakan amin. Yang menghalangi itu jangan dari kita, ya. Jangan dari kita. Seringkali justru yang menghalangi kita dalam penurutan dan pelayanan kepada Tuhan bukan orang lain, diri kita sendiri, ya. Diri kita sendiri. Saudara-saudara, lalu apakah Tuhan lakukan pembalasan? Ya, Tuhan lakukan pembalasan. Ya. Sehingga seringkali kita mengalami hal-hal yang, aduh Tuhan, kenapa seperti ini? Mari kita koreksi kembali bagaimana penurutan kita dan pelayanan kita kepada Tuhan. Kita justru yang seringkali menghalangi diri kita dalam penurutan kepada Tuhan dengan 1001 macam alasan. Ya. Saudara, karena itu kepada Saul diberi kepercayaan. Melalui Samuel Tuhan katakan, Saul dengar baik-baik firman Tuhan dan lakukan itu. Tumpas habis bangsa itu. Saul bilang, siap, berangkat. Ayat 7 sampai ayat 9, 1 Samuel 15. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Saudara, dalam waktu yang singkat saja, setelah bangsa Amalek itu dikalahkan oleh Saul, semua dibunuh. Raja Agag ditangkap hidup-hidup, tidak langsung dibunuh. Raja Amalek itu. Dan kita membaca di sini semua yang berharga. Menurut pandangan Saul, semua yang berharga antara lain lembu, sapi, kambing, domba yang bagus, yang terbaik, yang gemuk, katakanlah kelas paron. Ya. Saya baca di medsos ketika presiden kita memberikan sumbangan sapi korban, ya.
yang beratnya lebih dari 1 ton. Sapi itu disebut limosin atau apa namanya. Itu kain. Setiap provinsi dapat. Kira-kira seperti itu. Ya, model lembu sapi yang tidak ditumpas oleh Saul. Saudara, ini suatu cobaan bagi Saul. Ya. Cobaan dalam bentuk apa? Dalam bentuk menguntungkan secara materi. Waduh, sayang kalau dilenyapkan. Manusia-manusia Amalek saja dilenyapkan oleh Saul. Tetapi binatang-binatang ini tidak dilenyapkan. Dikatakan di sini semua yang berharga. Saudara, adakah yang lebih berharga dari kebenaran firman Allah? Adakah yang kita anggap lebih berharga dari kebenaran firman Allah dalam hidup ini? Kalau ada di antara kita menganggap ada lebih berharga dari firman Allah, engkau menghina Tuhan. Karena hidup ini Tuhan punya. Dan seharusnya kita menghargai firman Allah lebih dari apapun. Katakan amin. Mari kita belajar meneladani sikap Yesus ketika menerima tawaran dari iblis, memperlihatkan segala kemewahan, kemegahan dunia ini dan segala kekuasaannya. Iblis bilang, sujud sebentar saja, semua ini menjadi milikmu. Selesai. Yesus tidak tertarik dengan itu. Bagi Yesus firman Allah jauh lebih berharga dari seisi dunia ini. Katakan amin. Lebih berharga. Tetapi Saul bilang, oh semua yang berharga. Saudara, betapa menghinanya Tuhan ketika Saul berkata, binatang-binatang itu lebih berharga daripada mentaati firman Tuhan. Saul telah mengabaikan jalan keluar atas pencobaan itu, yaitu menuruti apa kata firman Allah. Menuruti apa kata firman Tuhan. Sehingga ketika Samuel datang, sebab ketika semua itu diselamatkan oleh Saul, saudara, Tuhan Allah bilang sama Samuel pada waktu malam, aku menyesal menjadikan Saul menjadi raja. Dia membelakangi aku dan melangkahi firman Tuhan. Pergi dan kasih tahu kepada dia sudah kutolak sebagai raja. Dia sudah kutolak sebagai raja Israel. Pagi-pagi berangkatlah Samuel mendapatkan Saul. Begitu ketemu, Saul bilang, hormat. Saya sudah melakukan apa yang Tuhan suruh. Semua dilenyapkan. Begitu dia selesai laporan kepada Samuel, itu lembu sapi berteriak dari belakang. Oh, tidak sama ya? Ya memanglah tidak sama. Samuel bilang, tunggu dulu, yang saya dengar itu apa? Oh, itu Tuhan. Ini loh, ini prajurit-prajurit ini mereka bilang, Tuhan Raja sayang kalau mereka dilenyapkan. Itu bisa pakai untuk jadi persembahan korban kepada Tuhan. Oh, itu lebih menghina Tuhan lagi. Samuel bilang, apa lu bilang? Lu kira Tuhan kita terlalu miskin? Ya. Sehingga harus menerima korban dari yang seharusnya dilenyapkan? Samuel bilang, dengar-dengaran lebih baik daripada korban. Dan engkau sudah ditolak oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Saudara-saudara, Saul gagal mematuhi firman Tuhan. Saul gagal menuruti apa kata firman Allah. Karena apa?
pencobaan yang datang menguntungkan secara materi. Yang saya mau tekankan dalam contoh ini adalah jangan pernah menganggap ada sesuatu yang lebih berharga dari kebenaran firman Allah. Jangan pernah. Itu saudara menghina Tuhan. Yang memegang nafas hidup kita, saudara. Yang memegang nafas hidup kita. Yang setiap saat, setiap detik, Tuhan bisa katakan, stop dan kembali. Saudara, tidak ada yang bisa menghalangi. Karena itu mari, saudara, menghadapi cobaan dalam bentuk hal yang menguntungkan secara materi, lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Haleluya. Saudara, ketika Saul melanggar firman Tuhan, tidak mentaati firman Tuhan, ya, apa yang kemudian terjadi dengan Saul? Tidak lama kemudian muncul dalam pasal 17 kitab Samuel, muncul Goliat dengan orang Filistin menantang Israel untuk berperang. Coba kita lihat dalam pasal 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ini cobaan yang menakutkan, saudara. Ada Goliat di sana yang menantang untuk berperang. Saudara, Saul lari dari medan perang dan dia sembunyi di istananya. Dia tidak berani. Saya mau katakan, orang atau anak Tuhan yang biasa melanggar firman Tuhan, saudara, adalah mereka yang takut menghadapi tantangan. Oh, mereka akan menjadi takut menghadapi tantangan hidup. Sembunyi, takut menghadapi corona. Ya. Takut yang berlebih-lebihan, saudara. Mari seharusnya dengan bijak kita mengikuti apa yang aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Selama aturan itu tidak menyimpang dari firman Allah, mari kita lakukan. Ya. Kita lakukan. Saudara-saudara, bukannya sembunyi seperti Saul. Ya. Dan memang orang yang biasa melanggar firman Tuhan selalu dibayang-bayangi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ini kenyataan. Saudara, dan kita tahu cerita selanjutnya bahwa kemudian roh Tuhan undur dari Saul. Maka semakin jauh Saul dalam hal-hal yang menyimpang dari firman Allah. Semakin jauh. Berikut contoh yang kedua, mereka yang menang atas pencobaan. Pencobaan yang secara manusia menguntungkan. 1 Samuel pasal 26. 1 Samuel pasal 26. Ayat 7 sampai dengan ayat 11. 1 Samuel 26 ayat 7 sampai 11. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan. Dengan tombaknya terpancang di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia
ke tanah dengan tombak ini dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Saudara, sekian banyak tahun Saul mengupayakan kematian dari Daud. Sebab pada mulanya Saul katakan pada akhirnya kedudukan sebagai raja akan jatuh ke tangan Daud. Saudara, mestinya dia tidak harus terlalu pusing dengan itu. Sebab kedudukan itu pemberian dari Tuhan. Ya. Dan kalau Tuhan mau, kapanpun Tuhan bisa ambil kembali. Tuhan bisa berikan kepada siapa saja yang Tuhan mau. Kenapa terlalu repot mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak tetap? Banyak orang mati-matian mempertahankan ya, sesuatu yang sebenarnya hanya pemberian dari Tuhan, yang tidak kekal adanya. Nah saudara, karena itu untuk demi mempertahankan kedudukan sebagai raja, Saul mengupayakan kematian dari Daud. Sekian banyak tahun dihabiskan oleh Saul hanya untuk mengejar dan membunuh Daud. Tetapi tidak pernah tercapai, saudara. Ya. Nah, sebaliknya Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Seperti yang kita baca di sini. Ya. Karena kelelahan mencari mengejar Daud, akhirnya pada suatu malam mereka tidur begitu saja di padang. Saul, panglimanya Abner, pengawal-pengawalnya, dan semua pasukan yang ada, mereka terlelap di suatu tempat. Daud melihat dengan pengawalnya Abisai. Saudara, Abisai, ini pencobaan. Ini pencobaan datang dari pengawalnya, orang yang paling dekat kepada Abisai. Dia bilang, Tuan, sudah ini yang firman Tuhan bilang. Aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Ini kesempatan. Ini dari Tuhan. Sudahlah, tidak usah berlama-lama. Dan jangan Tuhan mengotori tanganmu untuk membunuh Saul. Saya yang bunuh dia. Ya. Secara manusia bisa saja dia bilang, ya yang penting lo yang bikin, bukan beta. Ya. Tapi kepentingannya siapa? Ya. Saudara, Daud memahami kebenaran firman Allah. Dan dia tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Dia bilang jangan. Tidak akan bebas dari hukuman orang yang mendatangkan tangan atas Saul. Apa yang dipahami oleh Daud? Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Rasul Paulus mengutip ayat ini dari kitab Ulangan. Ya. Yang diberitahukan Tuhan kepada bangsa Israel. Pembalasan itu hakku, Tuhan bilang. Bukan hakmu. Saudara mungkin bilang, tapi saya yang disakiti, saya yang dirugikan.
Apa salahnya kalau saya balas? Ya. Tuhan bilang itu hakku. Aku yang akan melakukan pembalasan. Haleluya. Ada yang menyakitimu. Dan saudara bilang, tunggu. Lu belum tahu betan. Ya. Mudah-mudahan tidak ada di antara jemaat Kalvari. Loh, saudara diam. Soalnya bisa om, ini kali beta mesti balas. Keterlaluan dia. Dengar firman Tuhan. Pembalasan itu hakku. Hak Tuhan. Haleluya. Daud memahami firman Tuhan. Dia tahu itu. Dia menuruti apa kata firman Tuhan. Dia bilang, apa Daud kalah dengan itu? Tidak. Tidak. Dan benar, Tuhan yang lakukan pembalasan untuk Saul. Di akhir daripada kitab Samuel pertama, dalam satu peperangan ketika Saul terluka, akhirnya dia bunuh diri di atas pedangnya sendiri. Saudara, kalau Tuhan yang lakukan pembalasan, itu cara Tuhan. Ya, cara Tuhan. Saudara-saudara, Daud menang atas pencobaan ini. Ya. Pencobaan yang kelihatannya menguntungkan. Pencobaan yang kelihatannya akan segera mengakhiri penderitaan dari Daud. Ya. Yang dikejar-kejar dalam segala kesempatan. Ya. Tidak pernah tenang dia, saudara. Baru mau istirahat sebentar, ada kabar datang. Saul sudah dekat. Lebih lu lari. Aduh, kapan istirahatnya? Ya. Dalam keadaan tertekan, bukan hanya fisik, tapi jiwanya juga tertekan. Saudara, maka datanglah satu kesempatan, seperti yang kita baca tadi. Ya. Kesempatan itu ditafsirkan oleh Abisai sebagai kehendak Tuhan. Ya. Sebagai kehendak Tuhan. Sudah ini yang firman Tuhan bilang, aku menyerahkan musuhmu. Mau apa lagi? Ya. Daud bilang tidak. Pembalasan itu hak Tuhan. Kita serahkan dia kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan itu urusan Tuhan. Haleluya. Mari saudara. Dalam segala kesempatan kita menghormati apa yang menjadi hak Tuhan dalam hidup ini. Katakan amin. Ada banyak hal yang menjadi hak Tuhan dalam hidup kita. Kita hormati itu, saudara. Kita hormati itu. Dan engkau pun akan dihormati oleh Tuhan. Haleluya. Mazmur 57 Mazmur pasal 57 ayat 3. Mazmur 57 ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Tuhan yang menyelesaikan bagi Daud. Tuhan yang menyelesaikan persoalan Daud. Tuhan yang menyelesaikan penderitaan dari Daud. Dengan cara Tuhan. Bukan dengan tangan Daud sendiri. Tapi dengan cara Tuhan. Haleluya. Mari kita belajar memberi kesempatan kepada Tuhan. Menyelesaikan setiap persoalan hidup kita. Katakan amin. Apakah Daud rugi ketika dia membiarkan Saul hidup? Membiarkan Saul hidup artinya sama dengan memperpanjang masa-masa penderitaan Daud. Tapi Alkitab katakan semua
ada waktunya. Ya. Tuhan melakukan yang terbaik. Ya. Tuhan melakukan yang terbaik. Oh, Daud tidak lalu dirugikan dengan itu. Ya. Tuhan buat semua indah pada waktunya. Ketika semua dilewati oleh Daud dengan mempercayakan kepada Tuhan. Daud tidak pernah mengangkat diri sebagai raja. Orang Yehuda, orang Israel yang datang kepada Daud. Diwakilkan oleh tua-tua bangsa itu. Dan mereka katakan, sekaranglah engkau menjadi raja bagi kami. Daud dilantik menjadi raja. Daud tidak pernah dirugikan. Ketika saudara dan saya menghadapi tantangan, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau dirugikan. Katakan amin. Tetapi sebaliknya, oh saudara, ada keuntungan yang besar ketika kita mentaati firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit. Is like our God. He's holy, He's glorious, full of grace and love, mercy and compassion. Di seluruh bumi ini tiada seperti-Mu, Tuhan. Tiada seperti-Mu yang seperti-Mu yang mulia, penuh anugerah dan belas kasihan. Di bumi ini tiada seperti